Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang konsep gaya gerak listrik atau GGL dan tegangan terminal. Nah, materi ini merupakan salah satu materi dasar dalam analisis rangkaian listrik. Oke, langsung saja kita mulai. Oke. Ya, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang konsep gaya gerak listrik dan tegangan terminal ya. Jadi GGL ini adalah singkatan dari gaya gerak listrik. Teman-teman perlu ketahui bahwa pada baterai ataupun generator yang merupakan sumber tegangan, sebenarnya di dalamnya terjadi proses perubahan energi ya. Perubahan energi kalau baterai yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Kalau generator itu terjadi perubahan energi dari energi gerak atau energi mekanik ke energi listrik. Dari situ muncullah GGL ya atau gaya gerak listrik. Nah, di sini saya sudah menggambarkan sebuah rangkaian. Nah, di sini yang tanda ini merupakan GGL-nya ya atau sumber tegangan di dalamnya, yaitu GGL-nya. Kemudian R kecil ini yang ini, hambatan ini merupakan hambatan dalam sumber tersebut ya, hambatan dalam. Nah, sedangkan A dan B ini, kutub A dan B merupakan terminalnya ya. Nah, terminal dari sebuah, katakanlah kalau ini baterai maka ini A dan B adalah kutub baterainya. Nah, sedangkan ini adalah yang di dalam baterai ya, ada GGL dan hambatan dalam. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah melihat seorang, katakanlah sopir mobil yang ingin menstarter atau membunyikan mesin mobilnya, ketika dalam keadaan lampu menyala, maka ketika mesin mobil dinyalakan maka lampu itu akan sedikit meredup ya. Nah, lampu akan sedikit meredup. Nah, namun setelah itu kemudian lampu kembali normal. Nah, jadi saya ulang lagi tadi, ketika sopir mobil menyalakan lampu maka menyalakan mesin mobilnya, maka lampu akan sedikit meredup. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, di sini kita bisa lihat ketika kemudian kunci mobil diaktifkan ya, diaktifkan atau dibunyikan mesin mobilnya, nah, maka pada saat itu mobil tadi ya, ketika bunyi maka dia akan menarik menarik arus listrik dari sumber listrik yang ada di dalam mobil. Dia akan menarik dari kutub A dan B ya, akan menarik arus listrik. Nah, sehingga ketika menarik arus listrik atau menarik muatan, maka di sini akan terjadi kekurangan muatan. Nah, sehingga dari GGL inilah yang menyuplai ya, GGL ini yang menyuplai muatan pada kedua terminal ini ya. Nah, kenapa bisa meredup? Karena arus listrik yang sangat besar ditarik ya, muatan yang sangat besar, tetapi GGL ini terlambat menyuplai muatan untuk kedua terminal ini. Nah, sehingga dia butuh waktu sehingga lampunya meredup atau terjadi penurunan tegangan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk cara kerjanya secara sederhana seperti itu, bahwa GGL ini yang menyuplai tegangan pada kedua terminal ini. Nah, kemudian ketika katakanlah ini tadi baterai ya, ketika kita hubungkan pada sebuah rangkaian ya, misalnya kita hubungkan pada sebuah rangkaian, maka di situ terjadi penurunan tegangan. Nah, terjadi penurunan tegangan karena rangkaian tadi akan mengambil arus listrik dari sebuah sumber tegangan listrik ini. Nah, sehingga terjadi penurunan tegangan. Tegangan yang terbaca di kutub A dan B ini merupakan tegangan terminalnya. Tegangan terminal ya, atau disimbolkan dengan VAB ya. Tegangan terminalnya. Nah, jadi GGL itu yang ini, sedangkan tegangan terminal adalah tegangan yang ada di kutub A dan B ini. Kalau misalnya ini adalah baterai, maka A dan B ini adalah kutub baterainya. Oke. Nah, kembali pada kasus atau contoh mobil yang dinyalakan tadi. Nah, ketika atau ya mobil dinyalakan tadi, maka akan menarik arus listrik dari sumber arus atau sumber listrik pada mobil. Nah, di situ juga ketika muatan itu bergerak pada elektrolit ya, di dalam ini muatan bergerak pada elektrolit. Nah, di situ juga tentu ada muatan tersebut mengalami hambatannya atau ada hambatan juga di dalam. Nah, sehingga memang wajar kalau di sini ada
hambatan dalam, seperti itu ya. Ini ada hambatan dalam rangkaian, hambatan dalam sumber. Oke, nah sekarang ketika tadi dihubungkan dengan sebuah rangkaian, ya, maka akan ada sumber arus yang ditarik, nah sehingga terjadi penurunan tegangan. Nah, misalnya di sini ada GGL ya, misalnya GGL-nya adalah 10 volt ya, misalnya 10 volt ya. Nah, kemudian ketika ini dihubungkan dengan sumber tegangan ya, nah, maka akan ada arus yang ditarik dari sumber ini. Dihubungkan dengan rangkaian, maka akan ada arus yang ditarik dari sumber. Nah, sehingga bisa jadi tegangan terminalnya tadi ya, tegangan terminalnya itu sudah berkurang menjadi 9 volt. Nah, seperti itu. Jadi akan terjadi penurunan tegangan. Di sini penurunan tegangannya, misalnya saya misalkan V aksen ya, berarti di sini 1 volt ya. Penurunan tegangannya sebesar 1 volt, seperti itu ya. Nah, V aksen ini atau penurunan tegangan ini dirumuskan dengan arus yang keluar dari sumber ini dikali dengan hambatan dalamnya ya. Nah, sehingga berdasarkan logika ini ya, saya bisa tuliskan bahwa GGL itu sama dengan tegangan pada terminal VAB tambah IR, seperti itu ya. Nah, maka VAB-nya di sini sama dengan GGL kurang IR ya. Nah, ini adalah kalau kita ingin mencari tegangan pada terminalnya, yaitu GGL dikurangi dengan perubahan tegangan, yaitu I, arus yang keluar dari sumber kali hambatan dalamnya. Nah, oke, sekarang kita coba membahas sebuah contoh soal agar kita lebih paham. Nah, di sini ada sebuah rangkaian listrik ya, sebuah rangkaian sini baterainya, GGL-nya adalah 12 volt. Kemudian hambatan dalamnya R-nya yaitu 0,5 ohm. Nah, di sini ada 3 hambatan lain ya, hambatan atau resistor, ada yang 4 ohm, 2 ohm dan 1 ohm ya. Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah berapakah arus yang ditarik dari baterai ini ya, arus yang ditarik dari baterai. Saya misalkan I ya. Jadi ini adalah arus yang ditarik dari baterai. Nah, di sini ditanyakan kan berapa besar arus yang ditarik dari baterai ini, atau berapa besar arus yang mengalir dari baterai ya, seperti itu. Nah, kemudian yang B ya, pertanyaannya berapakah tegangan terminalnya, yaitu VAB-nya ya. Nah, kemudian C, berapakah tegangan pada hambatan, katakanlah di sini untuk yang 2 ohm ya. Nah, sini ada 3 pertanyaan ya. Bagian A, berapakah arus yang mengalir dari baterai atau arus yang dapat ditarik dari baterai ini. Nah, kemudian B, berapakah tegangan terminal dari baterai. Nah, kemudian C, berapakah tegangan pada hambatan yang 2 ohm ini ya. Oke. Nah, maka untuk menyelesaikannya, kita untuk mencari arusnya, nah, maka di sini I ya, atau arus yang keluar dari baterai atau arus totalnya ini sama dengan GGL per R total kan. Nah, seperti itu, atau hambatan penggantinya secara keseluruhan. Nah, seperti itu, I sama dengan GGL per R total. Maka yang perlu kita cari adalah R totalnya ini ya. Nah, di sini kita lihat karena ini adalah rangkaian seri ya, seri berada dalam satu penghubung atau satu kabel, maka R totalnya tinggal kita jumlahkan saja. Sini R total ya sama dengan 0,5 ya, yang ini 0,5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 ya. 0,5 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Kenapa dijumlahkan? Sekali lagi karena ini rangkaiannya seri. Nah, sehingga ini menjadi 7,5 ohm ya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah R totalnya. Sehingga di sini GGL-nya adalah 12 per 7,5. Nah, seperti itu. Ini adalah arus totalnya 12 per
7,5 ampere. Nah, seperti itu ya. Ini adalah arus yang bisa ditarik dari rangkaian ini. Nah, kemudian untuk tegangan terminalnya ya, untuk VAB-nya ini bagian A ya. Oke. Untuk bagian B-nya, VAB-nya kita masukkan saja rumus yang ini ya, yaitu VAB sama dengan GGL kurang arus yang ditarik tadi 7,5. Di sini 12 bagi 7,5 ampere ya. 12 bagi 7,5 ampere kali R hambatan dalam 0,5 ya, seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi sama dengan GGL nya tadi adalah 12 ya. Oke, 12 kurang, nah di sini 6/7,5, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman silakan lanjutkan sendiri. Ini adalah VAB-nya. Oke. Nah, kemudian untuk bagian C-nya, nah di sini kita lihat karena rangkaiannya rangkaian seri ya. Nah, pada rangkaian seri itu bahwa tegangan pada terminal ya, VAB ya, tegangan pada terminal, katakan ini tegangan terminalnya yang ini A dan B ya. Ini titik A dan titik B, tegangan terminalnya. Nah, pada rangkaian seri tegangan terminal itu sama dengan tegangan pada hambatan 4 ohm tambah tegangan pada 2 ohm dan tambah tegangan pada 1 ohm ya. Maka di sini saya tuliskan tambah V4 tambah V2 tambah V1. Nah, maksudnya di sini VAB sama dengan, atau tegangan terminal pada baterai sama dengan tegangan pada hambatan 4 ohm, tegangan tambah tegangan pada hambatan 2 ohm dan tambah tegangan pada hambatan 1 ohm. Ya. Nah, di sini kemudian yang kita cari atau yang ditanyakan dalam soal adalah tegangan pada hambatan 2 ohm. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan V2 sama dengan VAB ya kurang V4 kurang V1. Nah, V2 sama dengan VAB sendiri yaitu GGL kurang IR ya, itu GGL kurang IR. Nah, kurang ya, karena di sini merupakan rangkaian seri, bahwa rangkaian seri itu yang sama adalah arusnya ya, bahwa arus di setiap komponen itu sama, sehingga V4 juga bisa saya tuliskan menjadi I kali R4 ya, tambah ini juga I kali R1 ya, sehingga di sini V2 sama dengan GGL kurang, ini kurang. Nah, seperti ini bisa saya faktorkan menjadi I dalam kurung R tambah R4 kurang tambah R1 ya, tambah R1, seperti ini ya. Nah, karena kalau saya kali masuk, minus I nya akan sama dengan yang di atas. Nah, maka ini V2 sama dengan, sekarang kita masukkan untuk GGL nya adalah 12 volt, 12 kurang, nah I sendiri tadi adalah 12/7,5 ya, 12/7,5. Nah, di sini R nya adalah 0,5 tambah 4 tambah 1. Nah, sehingga V2 sama dengan 12 kurang 12/7,5 dalam kurung kali 5,5, seperti itu ya. Atau di sini sama dengan 12 kurang, nah di sini ya. Nah, dan teman-teman silakan lanjutkan sendiri ya. Silakan lanjutkan sendiri, caranya seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Teman-teman silakan subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini teman-teman membantu perkembangan dari channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.